Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Khalaq bisrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratan karam al-mukarramah, para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, para ujaz, para sesepuh dan bini sepuh, terusus Ketua DKM Masjid Jami Al-Barokah Al-Mukarram Bapak Ustaz Sodikin, dan juga saya hormati Bapak Ustaz Sunario Akid, Bapak Ustaz Mulyono, para sesepuh, bini sepuh hadir tengah-tengah kita pada saat ini, insyaallah pada Suwardi, pada Dano, Bapak Jangku, Bapak Wardoyo, Bapak Kasimin, Bapak Haji Maman, Bapak Parwoto, Bapak Jopin Marwoto, Bapak-bapak hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun insyaallah tidak akan mengurangi rasa takdim hormat saya kepada bapak-bapak hadirin semuanya. Alhamdulillah, puji syukur tentunya selalu senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah berbagai nikmatnya. Salawat berbagai salam semoga tetap tercurah ke hadirat alam, yakni Nabi wa Habib Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at, termasuk kita yang selalu taat dan patuh pada ajarannya. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat harapan kita, mendapatkan syafaatul beliau di kiamat nanti. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau Bapak hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah malam hari ini kita masih dipertemukan kembali, tentunya di gelombang channel yang seperti biasa, pengajian rutin malam Kamis. Kalau kita sebut ngopi bareng, tapi yang dikeluarin teh, ini kan seperti ngopi bareng, kopi yang dikeluarin. Alhamdulillah malam hari ini berbagai macam ragam makanan sudah banyak di tengah-tengah kita, di hadapan kita tinggal santap kopinya yang belum ada pada kita. Teh ini berarti ngopi, ini ngeteh bareng bukan ngopi bareng. Kebetulan malam hari ini saya nggak bawa kitab karena tadi habis tahlilan, langsung sosialisasi pilah sampah, langsung kemari. Jadi lupa nggak bawa kitabnya. Apa-apa. Jadi malam hari ini saya nggak bahas tentang fikih. Mungkin ada sedikit yang berbeda. Ya. Sekaligus nanti saya punya PR jawaban pertanyaan yang kemarin, ya kan? Padahal dijawab dulu. Di dalam kehidupan tentunya kita terkadang menginginkan sesuatu, tapi hasilnya itu terkadang tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Pengennya A, Allah kasih B. Kira-kira kalau caranya begitu kita suka kecewa kan? Pengennya dapat Kang Mul, dapatnya istrinya yang cantik yang tinggi, ternyata dapatnya pendek jelek umpama.
Kadang dalam hidup ini apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan itu kadang tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Tapi terlepas dari semuanya itu, yang penting kita punya dua rumus. Konsep di dalam hidup itu, kalau kita dikasih nikmat, ya kita bersyukur. Kalau dikasih musibah, dikasih cobaan, kita bersabar. Itu konsep dan rumus dalam hidup. Gampang. Itu bahkan kalau pengen bahagia ya itu. Kalau kita dikasih nikmat, ya kita bersyukur. Dikasih ujian cobaan, kita bersabar. Kata syukur dan kata sabar ini merupakan dua sisi mata uang yang tak terpisahkan di dalam hidup kita. Konsep dan rumus tanda ciri orang yang bersyukur. Yang pertama, ketika kita dikasih nikmat, itu semakin dekat kepada Allah. Itu yang pertama. Tanda dan ciri orang yang bersyukur itu, kalau dikasih nikmat, dikasih rezeki, kita semakin dekat sama Allah. Tapi fakta realita yang ada. Ini Pak Ustaz Santoso, alhamdulillah, Bapak Ustaz Waluyo, silakan. Gak tenggelam gitu ya. Tanda dan ciri orang yang bersyukur, yang pertama adalah ketika kita mendapatkan nikmat, maka kita semakin dekat kepada Allah. Tetapi kadang realitanya berbeda dengan kenyataan. Kira-kira nih, kalau kita rajin sholat itu lagi susah apalagi banyak duit. Nah itu, kita lagi susah sholat duha rajin karena pengen banyak duit, malam bela-belain bangun tahajud, sholat 5 waktu gak ketinggalan, itu lagi susah. Begitu benar-benar dikasih sama Allah, dikasih kelebihan, keluasan rezeki, boro-boro pengen duha, boro-boro pengen sholat tahajud tengah malam, kita merasakan boleh banyak duit, ngapain? Kan begitu. Makanya terkadang konsep yang pertama, tanda dan ciri orang yang bersyukur itu, ketika dikasih nikmat makin dekat sama Allah, kadang kebalikannya dengan realita yang ada. Kalau kita mah lagi susah baru ingat, lagi nggak punya duit baru ingat, lagi nggak punya duit, waduh getol banget sholat tahajudnya. Begitu udah dapat duit 1 juta aja, berhenti sholat tahajudnya. Nggak dikasih lagi 2 bulan, tahajud lagi, lanjut lagi. Ada yang begitu? Itu Pak Mul kerjanya begitu tuh. Makanya tanda dan ciri orang yang bersyukur itu adalah ketika kita dikasih nikmat, kita semakin dekat sama Allah. Yang kedua, tanda dan ciri orang yang bersyukur itu selalu qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah itu menerima apa adanya, kagak pernah ngeluh. Kita di dalam hidup ini kebanyakan ngeluhnya. Dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ngeluh mulu, nggak punya duit ngeluh, dikasih sakit ngeluh, kasih sakit gigi ngeluh, padahal sehatnya banyakan sehatnya, baru dikasih sakit gigi 2 hari aja
ada teko ditendang, ada panci dilempar, bini ditendang, apa aja ditendangin. Sakitnya 2 hari, sehatnya 30 tahun, gak seimbang. Nggak dikasih duit, ngeluh. Padahal kita pernah megang duit banyak. Megang duit sedikit, ngeluh. Anak belum jajan, bayaran sekolah, kontrakan belum dibayar. Ini Allah tidak adil, kadang gua sholat rajin, tetap aja kalau nggak punya duit itu, mulu. Padahal kita pernah megang duit banyak. Nah itu tanda ciri orang yang bersyukur itu orang menerima apa adanya, kagak pernah ngeluh di dalam hidupnya. Karena mohon maaf, kalau kata Mang Dadang itu, rezeki itu sudah Allah takar dan tidak mungkin tertukar. Itu status WA hari ini. Rezeki sudah tertakar, tidak mungkin tertukar. Itu status WA Mang Dadang. Jadi orang yang bersyukur itu nggak pernah ngeluh. Selalu menerima apa adanya pemberian daripada Allah. Kan dalam hadis itu hebat sebetulnya hadis. Man lam yashkur ala na'mahi wa lam yasbir ala baladi wa lam yardo ala biqadahi fal yakhruj baina samai wal ard wal yatlub robban siwadi. Barang siapa yang enggak bersyukur sama Allah, barang siapa yang gak ridho atas kepastian daripada Allah, walam yasbir, gak sabar atas segala musibah, atas segala cobaan daripada Allah, maka fal yakhruj bainas samai wal ard. Allah tuh, kamu silakan keluar dari bumi dan langitku. Mau kemana kita? Ini bumi punya Allah. Hari ini kita masih, mohon maaf, kencing, berak masih di buminya Allah, masih jalan di buminya Allah. Kita diusir. Keluarlah dari bumi dan langitku. Mau kemana? Mau ke planet Mars. Punya Allah juga. Mau ke planet Jupiter. Sama. Bahkan lebih kejam lagi. Wal yatlub robban siwai, carilah Tuhan selain saya, kata Allah. Kalau kita nggak mau bersyukur, nggak mau ridho, nggak mau sobat, suruh keluar dari buminya Allah, suruh keluar dari langitnya Allah, dan suruh nyari Tuhan selain saya. Serem. Yang ketiga, ciri orang yang bersyukur itu tidak pernah membanding-bandingkan pendapatan kita dengan pendapatan orang lain. Nah, karena yang suka rewel kan bini kadang ya. Oh, orang apa kayak simbol mau kerja, rumah tidur mulu seharian, bangun jam 12. Jadi banding-bandingkan penghasilan kita dengan penghasilan orang lain. Orang mana kayak orang sehari ngojek dapat 2 juta, kadang mau pulang 5 juta, ngojek pulang sehari dapat 5 juta, mau tetangga kita mah. Wah, hebat bener, ngojek sampai 5 juta, iya. Cuman besok agak ngojek lagi, buat dijual motornya lagi teman. Jadi jangan suka banding-bandingkan penghasilan kita dengan penghasilan orang lain. Itu bukan tanda dan ciri orang yang bersyukur. Jangan suka banding-bandingin. Kita terima apa adanya. Ini rezeki kita. Kalau kembali lagi kata Mang Dadang, rezeki tidak tertukar. Kemana-mana? Rezeki sudah ditakar, tidak akan tertukar. Itulah status saya Mang Dadang kali ini. Jangan suka banding-bandingkan pendapatan kita dengan pendapatan orang lain. Itu tanda dan ciri bukan orang yang bersyukur.
Makanya konsepnya di dalam hidup itu ketika melihat hal duniawi, lihatlah ke bawah, jangan melihat ke atas. Kalau melihat hal duniawi ke atas, yang ada di dalam diri kita akan timbul penyakit hati, ngiri mulu bawaannya. Tetangga beli kulkas, kita yang kedinginan. Begitu dikerok sama bininya, gambar kulkas, ya kan? Gitu. Tetangganya beli kompor, dia yang kepanasan. Giliran tetangganya beli motor, dia yang ketabrak. Miring dulu liatin motor orang, ketabrak orang gitu. Harusnya melihat hal duniawi itu harus selalu melihat ke bawah. Kalau melihat ke bawah, kita akan menjadi orang yang pandai bersyukur. Alhamdulillah, saya mah punya motor. Tetangga saya mah kemana-mana midur dulu pakai sepeda. Sampai betisnya segede paha, muter-muter mulu sih. Kata yang naik sepeda, masih bersyukur gua naik sepeda. Tetangga saya mah kemana-mana jalan kaki mulu. Itu jari udah jempolnya segede jempol-jempol semua. Jadi kakinya, kata yang jalan kaki masih bersyukur masih bisa jalan. Tetangga saya mah tiap kali dijemur pakai kursi roda, keplek-keplek kan pada bulan. Kata yang dijemur masih mending, gua masih dijemur, masih didorong-dorong kursi roda. Tetangga saya mah mati, kagak balik lagi, masih bersyukur. Artinya melihat hal duniawi itu harus selalu melihat ke bawah, biar kita pandai bersyukur kepada Allah. Gitu. Yang kedua, di dalam konsep hidup kita, selain syukur, kita juga bersabar. Nah ini terkadang kemarin dibahas menurut Syekh Junaid Al-Baghdadi, gitu kan? Kata Syekh Junaid Al-Baghdadi, Allah akan angkat derajat kita walaupun ilmu dan amal kita sedikit, dengan catatan kita mampu menjalani hidup ini dengan penuh kesabaran. Allah akan angkat derajat kita. Memang tidak mudah, tidak gampang menjadi orang yang sabar. Gak gampang, sulit, susah. Kita merasa udah, hari ini ibadah udah rajin, sholat tahajud gak henti, sholat duha gak putus, ibadah sholat yang 5 waktu gak pernah ketinggalan. Bahkan saking rajinnya sholat duhur jam 12 adzan, sholatnya jam 11 sudah sholat duhur, udah saking rajinnya. Makanya konsep di dalam hidup itu sabar ini menjadi bagian daripada kehidupan kita. Apabila kita ditimpa musibah, ditimpa cobaan, maka kita bersabar. Kita pengen naik kelas ketika SD, pengen lulus, harus ada apa dulu? Ujian. Ketika kita pengen SMP, pengen naik SMA, harus ada apa dulu? Ujian. SMA pengen kuliah, ngapain dulu? Ujian. Ketika kita pengen naik level lebih tinggi lagi, berarti kita harus menjajaki di dalam hidup ini dengan ujian. Selama masih kita hidup, selama kita masih napas masih ada di tenggorokan, kita ini selalu dikasih ujian. Kalau nggak pengen punya ujian cobaan, berarti harus ngapain? Nah, mati udah. Itu selama kita masih hidup, kita harus bersabar. Ada yang bertanya, apakah sabar itu ada batasannya?
Sabar ada batasnya nggak? Hah? Sabar itu ada batasnya. Ada istilah begitu kan? Nah, sabar itu tidak ada batasnya. Yang ada batasnya itu adalah kemampuan kita untuk bersabar. Sabar itu nggak ada batasnya. Yang ada batasnya itu hanya kemampuan kita untuk bersabar di dalam hidup ini. Begitu? Gitu. Tuh, udah jam 8:05. Kalau kita dikasih nikmat, kita bersyukur. Kalau kita dikasih ujian cobaan, kita bersabar. Ini bagaikan dua mata sisi uang yang tak terpisahkan di dalam hidup kita. Harus kita jalani, mau gak mau, suka gak suka, ridho gak ridho, rela gak rela, kita jalani dalam hidup ini. Harus bersyukur dan bersabar. Kalau kita pengen naik kelas, kalau kita pengen dapatkan kebahagiaan di dalam hidup ini, kalau pengen Allah angkat dan derajat kita, kemarin dibahas, Allah akan angkat derajat kita walaupun ilmu dan amal kita sedikit. Itu dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Ghazali. Ini dikutip dari Syekh Junaid Al-Baghdadi. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.